Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kali ini, dalam video ini saya akan membahas mengenai laboratorium perancangan kontrak, melanjutkan video sebelumnya. Kali ini saya akan merefresh kembali mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak, prinsip-prinsip hukum perjanjian. Mengapa? Karena untuk membahas sebuah kontrak, untuk merencanakan sebuah kontrak yang baik, maka tentu harus mengetahui prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya. Namun, pada laboratorium perancangan kontrak ini, kita tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai prinsip-prinsip perjanjian, hanya hal-hal tertentu saja yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian ada di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari pengertian yang ada di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, ini menurut para ahli hukum perdata itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Karena apa? Karena ini terlalu luas. Pengertian perjanjian yang dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut ini dianggap terlalu luas dan tidak lengkap serta terdapat kelemahan-kelemahan. Antara lain kelemahan-kelemahan tersebut adalah di sini memperlihatkan hanya menyangkut perjanjian sepihak saja karena mengikatkan diri. Seharusnya di sini adalah saling mengikatkan diri karena ini tidak hanya satu pihak tetapi antara dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua mengenai perbuatan, ini sangat luas. Perbuatan yang apa? Apakah perbuatan hukum atau bukan? Apakah perbuatan hukum yang ditimbulkan karena konsensus ataukah karena undang-undang? Nah, ini masih sangat bias. Kemudian yang ketiga, pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, bisa mencakup perjanjian kawin juga. Padahal mengenai perjanjian kawin ini diatur tersendiri di dalam peraturan mengenai perkawinan, di dalam undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tanpa menyebut sebuah tujuan atau suatu tujuan. Nah, inilah makanya banyak para ahli hukum perdata menganggap bahwa di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu pengertian perjanjian itu dianggap masih sangat luas dan tidak jelas. Nah, kemudian para ahli hukum tersebut banyak yang berpendapat mengenai pengertian perjanjian ini. Pada awalnya para ahli hukum menganggap bahwa perjanjian merupakan satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Jadi ada satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Di sini ada penawaran dan ada penerimaan. Penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Nah, di sini ada satu perbuatan hukum bersisi dua, sehingga pada masa dahulu para ahli hukum perdata biasanya menganggap bahwa perjanjian itu adalah perbuatan hukum. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, sebagai misalnya adalah pandangan dari Van Dune. Van Dune ini berpandangan berbeda, bahwa dalam perjanjian itu tidak satu perbuatan hukum bersisi dua, tetapi di sini ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, yaitu yang satu adalah penawaran, yang satu adalah penerimaan. Nah, ini adalah dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, sehingga di sini bukan perbuatan hukum, perjanjian itu bukan perbuatan hukum, tetapi adalah hubungan hukum. Karena ada dua perbuatan hukum yang saling bertemu. Ya, ada dua perbuatan hukum yang saling mengikatkan diri. Ada penawaran, kemudian ada penerimaan. Nah, ini kemudian ada persetujuan antara para pihak. Nah, pandangan Van Dune ini
Didasarkan pada bahwa momentum terjadinya perjanjian itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap prakontraktual. Nah, di sini ada negosiasi antara para pihak, ada penawaran, kemudian ada penerimaan, kemudian ada tahap kontraktual. Disinilah ada persetujuan antara para pihak, ada kesepakatan antara para pihak, ada pertemuan kehendak. Nah, disinilah terjadilah tahap kontraktual. Tahap kontraktual. Nah, muncullah perikatan. Perikatan ini kemudian dilaksanakan pada pasca kontraktual atau post kontraktual. Nah pada prakontraktual itu ada 2 perbuatan hukum, ada penawaran dan ada penerimaan. Nah, di sini ada 2 perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, sehingga di sini dikatakan sebagai hubungan hukum. Sehingga menurut Van Dune dan juga salah satu ahli hukum perdata di Indonesia, Profesor Sutikno Mertokusumo berpandangan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum, ya, adalah hubungan hukum antara 2 orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, itu tadi mengenai pengertian perjanjian. Kemudian unsur-unsur perjanjian, unsur-unsur perjanjian itu ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, dan ada unsur aksidentalia. Nah, unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Jadi kalau tidak ada unsur ini, maka perjanjian itu tidak sah. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Jadi di sini harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian. Ada 4 syarat sahnya perjanjian yang akan kita bahas nanti. Nah, ini unsur esensialia. Jadi harus ada dalam perjanjian tersebut. Kalau tidak ada, mengakibatkan bahwa perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Kemudian unsur naturalia. Nah, unsur yang sebenarnya kalaupun tidak diperjanjikan, tidak ada dalam perjanjian, ini dianggap ada, secara natural dianggap ada, karena undang-undang telah mengaturnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli, penjual ini bertanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian bila ada cacat tersembunyi di dalamnya. Jadi ini bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Nah, ini meskipun tidak diperjanjikan dalam perjanjian, namun di sini penjual tetap terikat karena diatur di dalam undang-undang bahwa seorang penjual bertanggung jawab atas barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian unsur aksidentalia. Nah, ini hal-hal yang merupakan tambahan. Kalau tidak dicantumkan dalam perjanjian tidak masalah. Namun kalau dicantumkan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat. Sebagaimana mengikatnya undang-undang. Karena ada asas pacta sunt servanda. Kekuatan mengikatnya perjanjian itu bahwa dua pihak ini terikat atas perjanjian yang dibuatnya, seperti halnya mengikatnya undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya syarat sahnya perjanjian. Nah, syarat sahnya perjanjian sebagaimana sudah saya kemukakan tadi ada di dalam pasal 1320 atau 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan. Kesepakatan ini ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Nah, ini wajib harus ada di dalam sebuah perjanjian. Bahkan perjanjian itu terjadi karena ada kesepakatan para pihak. Nah, terjadinya perjanjian dan sahnya perjanjian ini berbeda. Kalau terjadinya perjanjian itu pada saat terjadi persesuaian kehendak, jadi ada kesepakatan maka terjadilah perjanjian. Tetapi kalau sahnya perjanjian, kalau sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu di dalam pasal 1320 ada 4. Di samping kesepakatan masih ada syarat yang lain. Yang kedua adalah kecakapan. Kemudian yang ketiga suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat kausa yang halal. Nah, syarat 1 dan syarat 2 yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan ini mengenai pribadi seseorang atau dikatakan sebagai syarat subjektif. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi,
maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ini berbeda dengan kalau syarat ketiga dan keempat. Syarat ketiga dan keempat adalah suatu hal tertentu atau objeknya itu tertentu, jelas. Kemudian yang ketiga, keempat, kausa yang halal. Jadi harus ada sebab yang halal, yaitu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, syarat yang ketiga dan keempat ini merupakan syarat objektif berkaitan dengan objeknya. Nah, syarat objektif ini kalau tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada perjanjian tersebut. Nah, ini berbeda dengan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan, selama tidak ada yang membatalkan, mengajukan pembatalan, maka di sini perjanjian tersebut dianggap sah. Nah, kalau batal demi hukum, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian ini secara prinsipial, ya, jadi pada umumnya itu dibedakan atau digolongkan menjadi 3, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda atau asas mengikatnya perjanjian. Yang pertama adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini bahwa perjanjian itu terjadi karena ada konsensus, ada kesepakatan antara para pihak. Jadi di dalam sebuah perjanjian harus ada konsensus, ada kesepakatan antara para pihak. Nah, asas konsensualisme ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian, bahwa perjanjian itu terjadi karena ada kesepakatan antara para pihak. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan bahwa terjadinya perjanjian berbeda dengan sahnya perjanjian. Kemudian selanjutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini kita bisa lihat di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, dari kata semua ini mengandung makna bahwa semua orang bisa mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian. Yang kedua, subjeknya bebas, bahwa semua orang itu bebas menentukan dengan siapa akan melakukan suatu perjanjian atau akan membuat suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga, bentuknya bebas, isinya bebas. Bentuknya bisa tertulis, bisa lisan. Nah, pada saat sekarang banyak sekali dibuat perjanjian-perjanjian dalam bentuk baku, ya. Jadi perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jadi bebas, asas kebebasan berkontrak. Isinya juga bebas, jadi para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, di sini tentu saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Kemudian juga hukum mana yang mengatur perjanjian tersebut, ini juga bisa ditentukan secara bebas antara para pihak. Jadi bentuknya bebas, isinya bebas, pihaknya bebas, kemudian apa yang diperjanjikan itu bebas antara para pihak. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Nah, ini asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan isi perjanjian. Kemudian yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, mengikatnya perjanjian itu seperti apa? Ini bisa kita lihat tadi pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini artinya bahwa para pihak yang sudah membuat perjanjian dan perjanjian itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka di sini
kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Jadi harus memenuhi, harus melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan isi yang sudah ditentukan oleh para pihak. Jadi di sini mengikatnya undang-undang, mengikatnya perjanjian seperti halnya mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, demikianlah tadi mengenai prinsip-prinsip umum mengenai perjanjian. Kemudian selanjutnya nanti pada pertemuan mendatang, pada video mendatang saya akan bahas mengenai sistematika suatu perjanjian, anatomi perjanjian. Jadi isi perjanjian itu seperti apa? Karena kita akan mempelajari mengenai merancang kontrak, bagaimana merancang kontrak yang baik supaya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para pemirsa semuanya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.